A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada pagi hari ini selepas kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah di waktu yang penuh berkah ini, di rumah Allah yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah catat sebagai jihad kita di jalan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, akhwati fillah, saya akan menyampaikan sedikit bahasan yang kemarin saya ajukan judulnya hijrah saatnya naik level. Ya, kita sekarang sedang masih dalam suasana 1 Muharram, tahun baru Hijriyah. Kalau orang Islam merayakan tahun baru nggak biasanya dengan pesta-pesta atau bagaimana gitu ya. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya, kira-kira untuk penghitungan tahun kita mulai dari kapan? Apakah dari mulai lahirnya Rasulullah SAW? Apakah dari mulai dari kenabian beliau? Ternyata Umar bin Khattab mengusulkan peristiwa hijrah ya sebagai perhitungan awalnya. Ya, jadi perhitungan tahun Hijriyah ini nggak ditentukan ketika hijrahnya betul, tapi jauh setelah itu. Ya, setelah itu baru kemudian ditentukan, dihitung mundur. Ya, jadi 1 Hijriyah adalah tahun ketika Rasulullah SAW hijrah. Kenapa peristiwa hijrah ini begitu penting? Ya karena dia sebuah turning point gitu ya, sebuah titik di mana dakwah Rasulullah SAW memasuki fase yang baru, ya, fase yang lain dari yang sebelumnya. Ya, banyak perubahan terjadi antara sebelum dan sesudah hijrah. Ya, demikian juga wahyu dari Allah, ayat-ayatnya yang Makki dan Madani juga berbeda. Ya, walaupun namanya Makki Madani, tapi patokannya bukan Mekah dan Madinah. Patokannya adalah sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Ya. Jadi sesudah hijrah kalau turunnya setelah Fatu Mekah ya walaupun di Mekah tetap aja namanya ayat Madani. Ya. Nah, karakternya berbeda, ya, karakternya berbeda, dakwahnya berbeda, wahyu yang turun pun karakternya berbeda, ya. Oleh karena itu ya menurut saya sih dengan jitunya ya beliau mengusulkan memang perhitungannya dari tahun ketika Rasulullah SAW hijrah. Jadi hijrah ini sesuatu yang penting sekali untuk kita kenang. Ya, bukan kita rayakan dalam arti sebagaimana orang merayakan tahun baru Masehi gitu ya. Tapi kita rayakan dalam arti kita mengenang, kita mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah. Tapi kemudian ada kekhawatiran, ada keprihatinan kalau buat saya gitu ya. Karena istilah hijrah malah dimaknai secara peyoratif sekarang. Peyoratif itu berkurang maknanya. Ya, kadang-kadang ada orang diajak untuk aktif dalam kepengurusan misalnya gitu ya, DKM gitu ya, atau keterlibatan dalam kepanitiaan atau diajak berdakwah ya, kadang-kadang ditolak dengan kalimat wah maaf saya baru hijrah gitu ya. Padahal hijrah itu bukan istilah untuk orang yang lemah atau tidak tahu gitu ya. Zaman dulu orang yang pergi hijrah itu orang yang kuat-kuat ya, nggak ada orang hijrah tapi dia nggak siap berdakwah ya, karena yang hijrah memang para dai semua. Ya, kaum muhajirin itu orang-orang yang sudah masuk Islam duluan. Ya, mereka bukan orang yang ibadahnya lemah. Ya, kalau kita lihat turunnya surat Al-Muzammil misalnya ya, surat Al-Muzammil itu adalah perintah Qiyamul Lail, dan Qiyamul Lail ketika diturunkan pertama kali itu di awal masa-masa dakwah, di awal tahun kenabian. Ya, ketika turun pertama kali Qiyamul Lail bukan sunnah tapi wajib. Ya, jadi generasi yang pergi hijrah, muhajirin itu bukan generasi sembarangan, bukan generasi yang akan menolak tugas dengan alasan baru hijrah gitu ya. Nggak ada kalimat seperti itu, nggak ada. Ya,
Kadang-kadang saya diminta isi kajian, Ustadz isi kajian tapi jangan berat-berat. Kenapa? Ini anak-anaknya baru hijrah. Kalau hijrah harusnya siap dengan yang berat-berat gitu ya. Karena justru tahun pertama hijriah itu hijrah, tahun kedua sudah perang Badar. Ya, jadi kalau hari ini hijrah, tahun depan harus siap jihad. Gitu ya. Logikanya nggak tepat gitu ya. Oleh karena itu kita perlu memahami hijrah ini seperti apa sebenarnya. Apa sih yang terjadi ya dalam peristiwa hijrah. Kemudian kekhawatiran yang ketiga, keprihatinan berikutnya ya, berhubung Allah beri kenikmatan belajar di program ilmu sejarah kemarin sebagai seorang sejarawan saya melihat banyak orang memahami Sirah Nabawiyah masih seperti cerita anak-anak gitu ya. Cerita tuh hanya linear saja tanpa analisis gitu ya. Padahal dalam sejarah itu penting sekali analisisnya. Contohnya begini, contohnya seperti yang sekarang dibicarakan ya, masih dibicarakan orang walaupun sebenarnya udah berkurang tapi masih ada yang membicarakan. Misalnya adalah solusi Palestina adalah hijrah. Ya. Kenapa? Karena hijrah disimplifikasikan, direduksi. Hijrah itu kenapa Rasulullah hijrah? Karena terganggu dakwahnya di Mekah. Kalau terganggu dakwahnya adalah penyebab beliau hijrah, maka dari tahun pertama kenabian sudah harusnya hijrah. Karena dari awal sudah ganggu. Siapa yang nggak ganggu beliau? Ya, sejak kapan Rasulullah SAW berdakwah nggak diganggu? Ya, udah banyak gangguan dari awal. Berarti beliau hijrah bukan karena diganggu. Ya, kalau dibilang karena para sahabat disiksa, justru setelah tahun ke-6 kenabian, tahun ke-6 kenabian itu kenabian ya, bukan tahun hijrah ya, tahun kenabian. Jadi tahun ke-13 kenabian itu baru masuk satu hijrah, itu hijriah ya. Tahun ke-6 kenabian, Hamzah dan Umar masuk Islam. Setelah Hamzah dan Umar masuk Islam, penyiksaan berkurang. Jadi kalau dibilang dakwah tertekan makanya hijrah, enggak juga. Ya, enggak juga. Kemudian hijrah bukan alternatif dari jihad. Kalau kita lihat detail ceritanya, hijrah itu adalah bagian dari jihad, bukan alternatif. Ya, itu pemahaman yang kurang tepat karena kita tidak melakukan analisis terhadap ceritanya. Ceritanya cuma mengalir saja gitu ya. Seolah-olah satu peristiwa penyebabnya cuma satu. Nah, itu hukum yang selalu dipegang oleh para sejarawan. Enggak ada peristiwa di mana penyebabnya cuma satu. Selalu faktor tuh banyak, nggak pernah cuma satu, ya, nggak pernah orang tuh kenapa dia lulus sekolah karena dia giat belajar, itu terlalu simplistis gitu ya. Ada giat belajar, ada didorong oleh orang tua, dikasih semangat oleh teman, dapat peluang dan sebagainya, ya. Orang tuh nggak lulus sekolah atau lulus kuliah cuman karena dia ikhtiar doang, itu terlalu simplistis. Oke, sekarang kita bahas bagaimana sih Rasulullah SAW berdakwah ya. Kan kita mendengar dalam surat Al-Ahzab ya, yang ayat yang sering kita baca di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, dalam diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah. Ya, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dengan hari akhir dan banyak mengingat Allah, ya. Orang yang kayak begitu, ya, dia menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Ya, oleh karena itu semua yang beliau perbuat menjadi barang kajian kita sekarang, ya, menjadi bahan kajian kita. Nah, Rasulullah SAW ketika berdakwah, apakah beliau diganggu? Selalu diganggu. Dari awal sudah diganggu. Bahkan yang mengganggu adalah keluarga beliau sendiri, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Tapi selama 13 tahun beliau di Mekah, tidak pernah ada upaya pembunuhan terhadap beliau. Upaya pembunuhan baru terjadi di malam ketika beliau pergi hijrah. Kenapa 13 tahun Quraisy gak suka dengan Rasulullah SAW, tapi 13 tahun gak ada upaya pembunuhan? Karena ada sebuah sistem masyarakat sistem kemasyarakatan yang khas dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Apa sistem yang khas itu? Asobiyah kabilah. Jadi buat orang Arab Jahiliyah, yang nomor satu adalah kabilah. Nah, kabilahnya Rasulullah SAW adalah Bani Hashim. Itu kabilah yang paling dominan di Mekah. Kabilah dominan. Jadi Quraisy itu kabilah besar. Di dalam lingkaran besar ini ada Bani Hashim, ada Bani Abduddar, ada Bani Adi, ada Bani Taim dan sebagainya.
Ya, Bani Makhzum kabilahnya Abu Jahal ya. Bani Taim kabilahnya Abu Bakar, Bani Adi kabilahnya Umar bin Khattab dan seterusnya, banyak sekali kabilah-kabilah itu semua Quraisy. Ya, dari semua Quraisy yang dominan di Mekah, ya, maka Bani Hashim adalah keluarga yang paling besar, yang paling kuat, paling terhormat. Itu sebabnya Rasulullah SAW tidak pernah dibunuh, tidak pernah ada upaya pembunuhan bahkan, upaya gangguan banyak. Ya, itu pun yang mengganggu Rasulullah SAW secara bisa dibilang secara kurang ajar gitu ya. Ya tokoh-tokoh besar saja. Tokoh-tokoh kecil nggak bakal berani cari ribut. Ya, kenapa? Bani Hashim. Ya, maka Bani Hashim pun walaupun nggak semuanya masuk Islam, tapi semuanya solider, semuanya solid mendukung Rasulullah SAW. Bukan mendukung, melindungi barangkali gitu ya. Jadi mereka nggak mendukung dalam arti mereka berdakwah, mereka juga nggak semuanya masuk Islam. Ya, Bani Hashim itu. Tapi mereka akan bergerak kalau Rasulullah SAW diganggu. Ya, itulah sistem yang menyebabkan Rasulullah SAW aman selama di Mekah. Ya, selama di Mekah aman karena ada Bani Hashim, karena beliau dari Bani Hashim. Ya, nah, kemudian para sahabat ada yang disiksa, ada siapa mereka? Mereka yang dari kabilah-kabilah lemah atau bahkan nggak punya kabilah. Ya, kabilah yang lemah tuh yang sedikit, yang miskin gitu ya. Kalau yang nggak punya kabilah siapa? Para budak. Ya, makanya para sahabat yang disiksa tuh Bilal, ya Khabbab itu budak semua. Ammar bin Yasir dan orang tuanya Yasir dan Sumayyah itu semua mantan budak Bani Makhzum. Bani Makhzum tuh kabilahnya Abu Jahal. Ya. Jadi yang disiksa adalah kabilahnya yang kabilahnya lemah, ya, bukan yang kuat. Ya, kalau yang kuat nggak ada orang berani ribut. Karena ketika Anda menyakiti seseorang, Anda ribut sama kabilahnya. Itu yang mereka perhitungkan. Ya, jadi kepada Rasulullah SAW nggak semua orang berani mengganggu. Itu sistem masyarakat Al-Jahiliyah. Mungkin gak make sense buat kita sekarang, tapi begitulah adatnya di masa itu. Ya, jadi orang tuh selalu mempertimbangkan ini kabilah mana. Ya, sebagai contoh ada namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu kabilah yang tinggal di luar kota Madinah. Ya, suatu ketika dia masuk Islam, dia bikin pengumuman di depan Ka'bah, saya sudah meluk agama Muhammad. Akhirnya diserang, pukul-pukulan sampai akhirnya beliau hampir mati. Dan penyerangan itu baru berhenti ketika lewat pamannya Rasulullah SAW, Abbas. Al-Abbas radhiyallahu anhu ya berteriak, ini anak Bani Ghifar. Ya, Bani Ghifar tuh kabilah tinggal di luar kota Madinah, kerjanya ngerampok, kabilah preman. Ya, maka kata Abbas, ini anak Bani Ghifar, kalau kalian bunuh dia, kalian nggak bakal bisa lewat Madinah lagi. Nah, gitu ya. Jadi orang takut sama kabilahnya. Abu Dzar tuh tinggal dibunuh aja selesai. Ya, tapi kabilahnya berbahaya. Sementara orang Mekah berdagang dari Mekah ke Syam pasti lewat Madinah. Yathrib dulu namanya, belum jadi Madinah gitu ya. Kalau kalian lewat Yathrib, kalau kalian bunuh dia, kalian nggak bakal bisa berdagang lewat Yathrib lagi. Ya, jadi kabilahnya yang ditakutkan. Ya, itu yang terjadi. Para sahabat disiksa nggak? Betul disiksa, tapi yang kabilahnya lemah-lemah, atau yang kabilahnya sedikit, atau yang kabilahnya kecil, atau yang tidak punya kabilah. Seperti budak tuh nggak punya kabilah. Ya kalau budak disiksa sama majikannya nggak bisa diapa-apain. Ya makanya Bilal disiksa, para sahabat cuma bisa ngelihat aja, kasihan. Ya cuma bisa meratap saja ngelihat sahabat yang disiksa, yang budak gitu ya. Karena budak adalah milik majikannya. Ya. Nah tapi penyiksaan itu berkurang setelah tahun ke-6 kenabian, ketika Hamzah dan Umar masuk Islam. Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam hari Senin, Umar masuk hari Kamis. Jadi dalam waktu di pekan yang sama masuk 2 orang paling berbahaya di Mekah gitu ya. Itu menyebabkan orang Mekah tuh goncang. Dan 2 orang ini masuk Islam membuat kaum muslimin jadi sangat berani sekali. Ya, sebelumnya kaum muslimin enggak ada yang sholat dan tawaf di mengelilingi Ka'bah. Ya, enggak ada kaum muslimin yang sholat depan Ka'bah. Yang sholat depan Ka'bah cuma Rasulullah SAW doang. Kalau kita dengar Rasulullah SAW pernah sholat depan Ka'bah, tiba-tiba ditarik kainnya gitu ya, tiba-tiba ditumpahin kotoran unta ketika lagi sujud, itu cuma Rasulullah SAW doang yang sholat. Yang lain nggak ada yang sholat depan Ka'bah. Kenapa? Karena terlalu berbahaya. Ya, terlalu berbahaya. Rasulullah SAW pun sholat depan Ka'bah pasti dikawal oleh Abu Bakar. Tapi setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar, maka mereka bahkan berani tawaf, ya bareng-bareng pastinya. Ya itu menggambarkan ada perubahan besar setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Makanya saya bilang tidak benar kalau hijrah itu karena takut. Karena kalau karena takut, takutnya berkurang pada saat itu. Ya, kalau dibilang karena penyiksaan, siksaan berkurang. Ya.
Nah, gara-gara peristiwa itu maka kaum musyrikin mengubah strateginya. Tadinya mereka main siksa, ya. Berikutnya ngapain? Berikutnya menawarkan, ya. Menawarkan apa pada Rasulullah SAW? Ya, ditawarkan macam-macam. Ya, mau harta, mau tahta, mau wanita, ya. Pendekatannya udah lain, ya. Tadinya main tabrak-tabrak aja. Begitu ada Hamzah, ada Umar, mulai mikir. Ya, itu tahun ke-6. Tahun ke-7, ya, baru ada inovasi baru. Kaum musyrikin inovasinya apa? Boikot. Ya, pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ya, berapa lama? Sekitar 3 tahun. Jadi 7 sampai 10 kenabian. 3 tahun diboikot, ya. Kemudian Rasulullah SAW dan Khadijah, ya, ini gambaran setelah pemboikotan, ya. Harta Rasulullah SAW dan Khadijah habis semuanya. Untuk apa? Untuk menghidupi kaum muslimin. Ya, ini yang selalu saya jadikan pegangan, bedanya nabi asli sama nabi palsu. Ya. Kalau nabi asli menghidupi umatnya, kalau nabi palsu pasti minta sedekah dari jemaahnya. Ya, itu bedanya. Ya, mudah. Semua nabi palsu kayak begitu stylenya gitu ya. Kalau Anda mau jadi pengikut dia, bayar dulu. Ya. Nah, kalau Rasulullah SAW nggak demikian. Justru beliau menghidupi umatnya. Ya, sampai akhirnya hartanya habis. Maka setelah selesai pemboikotan 7 sampai tahun ke-10 kenabian, ya, kaum muslimin babak belur. Ya, babak belur. Secara finansial babak belur, secara fisik mereka lemah, ya, udah kecapean, ya, perdagangan mereka udah hancur gitu ya. Yang tadinya bisa berdagang selama 3 tahun itu nggak bisa berdagang sama sekali, nggak ada yang mau berdagang sama mereka. Ya. Hancur-hancur babak belur. Ya, tapi Abu Jahal juga babak belur reputasinya. Ya, karena pemboikotan itu berakhir setelah dibatalkan oleh kaum musyrikin sendiri. Jadi di antara kaum musyrikin ada yang kritis gitu ya. Mereka mulai kritis, kayaknya pemboikotan ini nggak sah, nggak legal. Ya, ternyata begitu diperiksa memang betul Abu Jahal bikin keputusan tanpa melibatkan semua pemimpin kabilah. Ya, akhirnya dibatalkan pemboikotan. Cerita singkatnya kayak begitu. Ya, kenapa ada kaum musyrikin membela Rasulullah SAW, membela Bani Hashim? Karena ketika diboikot Bani Hashim, kan diantara kan gini, kalau kita punya anak perempuan, kita dari kabilah lain gitu ya, menikahkan kepada anak laki-laki dari Bani Hashim, maka anak perempuan kita ikut suaminya, ya, maka anak perempuan kita walaupun dia bukan dari kabilah Bani Hashim, ya, dia akan diboikot bersama Bani Hashim, gitu, ya. Jadi banyak orang yang akhirnya kasihan, itu ada anak saya di sana. Ya, ada yang diboikot Bani Hashim tapi anak saya ikut kelaparan. Nah, ponakan saya ikut sakit di sana gitu ya. Akhirnya mereka kritis, ya, kayaknya nih pelanggaran, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di Palestina kayak begitu, ya jangan heran gitu ya. Nah, masalah Palestina ternyata yang peduli siapa? Banyak orang kafir juga peduli. Ya, bahkan orang Yahudi pun ada yang melawan juga, ya. Kenapa? Ya gitulah. Ya, manusia gitu ya. Manusia masih ada hati nuraninya, masih ada fitrahnya gitu ya. Dia akan melihat bahwa ini nggak adil, ya. Kurang lebih kayak begitu gambarannya, ya. Tahun ke-10 kenabian, ya, pemboikotan selesai, kaum muslimin babak belur, tapi Abu Jahal dan kawan-kawan juga reputasinya nggak bagus, ya. Tahun ke-10 kenabian terjadi 2 peristiwa besar lagi. Apa? Wafatnya Abu Thalib, kemudian wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, ini namanya tahun kesedihan. Ya, Abu Thalib wafat itu masalah besar karena beliau adalah tokoh paling senior di Bani Hashim. Ya, setelah Abu Thalib wafat, siapa tokoh paling seniornya? Abu Lahab. Nah, itu bahaya gitu ya. Jadi repot. Ya, jadi tahun ke-10 kenabian itu situasinya status quo gitu ya, ya kaum muslimin dibilang selamat, survive, tapi susah gitu mau ngapa-ngapain gitu ya. Kaum musyrikin juga dalam posisi menunggu. Ya, Abu Jahal nggak bisa bertindak sembarangan karena reputasinya jelek, udah nggak bagus. Ya, Rasulullah SAW nggak dapat perlindungan dari Abu Thalib, Khadijahnya wafat. Ya, maka beliau mulai memperhitungkan opsi hijrah. Ya, hijrah itu baru dibicarakan di situ. Ya, Rasulullah SAW baru berbicara soal hijrah. Hijrahnya mau kemana tadinya? Tadinya bukan ke Madinah, tadinya mau ke Taif. Kalau kita pergi umroh zaman sekarang ke Taif pasti bisa insya Allah. Ya, kalau zaman dulu nggak boleh. Ya, kalau zaman sekarang bebas. Ya, Taif itu kota di sebelah timur dari Mekah. Jadi kalau dari Mekah
Kalau peta biasanya timur itu sebelah kanan gitu ya, larinya ke kanan. Ya itu adalah sebelah kanan di peta gitu ya. Itu adalah kota Taif. Ya, kalau Mekah tuh lembah tandus, Taif itu kota perbukitan. Ya, kayak puncak. Ya, perbukitan yang subur. Ya, sekarang tuh kalau kita ke Taif, di sana ada pasar buah, ada pasar sayuran, tuh betul-betul asli dari sana. Di sana ada industri parfum, ya, karena di sana perkebunan mawar tuh sangat bagus sekali mawar di sana, ya, dijadikan parfum sama mereka, ya. Jadi Taif itu sama kayak puncak juga. Jadi orang-orang yang kerja di Jakarta yang duitnya banyak bikin villanya di puncak. Sama orang-orang Mekah yang kaya raya pasti punya perkebunan di Taif. Nah, Rasulullah SAW pengen ke Taif. Alasannya, pertimbangannya apa? Dua. Pertama, sumber daya alamnya bagus. Tapi yang disebutkan yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Ya. Kenapa? Karena kalau beliau ninggalin Mekah, berarti beliau ninggalin Quraisy. Ingat tadi sistem kemasyarakatan yang paling utama di zaman di Arab Jahiliyah adalah kabilah, asobiah kabilah, fanatisme terhadap kabilah. Ya, kabilah itu akan bela kita, kabilah kita akan bela kita apapun yang terjadi. Tapi sebaliknya, kalau kita mengkhianati kabilah, itu adalah pengkhianatan yang paling besar. Maka kalau Rasulullah SAW meninggalin Mekah, berarti beliau meninggalkan Quraisy. Quraisy bakal marah. Nah, kalau Quraisy marah, kira-kira siapa yang melindungi? Siapa yang kira-kira bisa melindungi beliau? Nah, menurut perhitungan adalah yang bisa melawan Quraisy kira-kira adalah Bani Thaqif. Bani Thaqif itu yang ada di Taif. Oleh karena itu Rasulullah SAW sampai ke Taif langsung beliau bernegosiasi dengan Bani Thaqif. Qadarullah ditolak semua. Semuanya menolak. Ya, kita udah tahu ceritanya, ditolak semua. Rasulullah SAW sampai harus bersembunyi di sebuah kebun sebelum pulang. Ya, sebelum pulang ke Mekah beliau dapat perlindungan dari Mut'im bin Adi. Nah, ini juga ada cerita intelijennya ya. Jadi Rasulullah SAW ngirim Zaid bin Harithah. Ya, beliau berangkat ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Sebelum pulang, beliau kirim dulu Zaid bin Harithah masuk ke Mekah cari informasi. Ya, ternyata di Mekah orang Mekah sudah tahu Rasulullah SAW pergi ke Taif, ketemu sama Bani Thaqif. Orang Quraisy sudah mulai marah. Wah, Muhammad mau ninggalin kita. Wah, ini udah keterlaluan gitu ya. Udah mulai ada kasak-kusuk kayak begitu. Ya, maka Rasulullah SAW nggak masuk kota Mekah sebelum aman. Nah, gimana caranya supaya aman? Beliau ternyata dapat nyari orang yang mau melindungi beliau. Siapa yang berikan perlindungan? Mut'im bin Adi namanya. Mut'im bin Adi ini orang musyrik yang kemarin juga ketika pemboikotan, dia termasuk di antara tokoh-tokoh yang meminta supaya pemboikotan dihentikan. Ya, jadi dia orang musyrik tapi dekat dengan Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW. Sampai akhir hayatnya, sayangnya, sampai akhir hayatnya di perang Uhud dia masih musyrik. Ya, dan di setiap peperangan Rasulullah SAW selalu mengingatkan kalau ketemu Mut'im bin Adi jangan dibunuh. Ya, itu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW kenal sama hutang budi. Ya, bahkan kepada orang musyrik sekalipun. Ya, ini namanya Mut'im bin Adi. Dapat perlindungan dari Mut'im bin Adi baru masuk kembali ke kota Mekah. Maka selama di kota Mekah dia aman. Ya, Rasulullah SAW aman. Sebelumnya aman karena ada Bani Hashim, sekarang aman karena Mut'im bin Adi. Ya, tapi kan situasinya nggak bagus. Ya, orang udah tahu Rasulullah SAW pengen ninggalin Mekah. Ya, maka beliau nggak bisa keluar kota lagi. Tadinya beliau bisa pergi ke Taif, sekarang nggak bisa karena udah ketahuan modusnya. Ya, maka strategi berikutnya apa? Strategi berikutnya adalah mendatangi kabilah-kabilah yang datang dari naik haji. Ya, tiap musim haji kan Mekah tuh rame. Ya, haji itu dari ibadah dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tiap musim haji Mekah rame, semua kabilah datang, maka semua kabilah disamperin sama Rasulullah SAW. Zaman dulu masing-masing kabilah punya tenda-tendanya. Ya, jadi tenda-tenda satu tenda satu kabilah. Ya, Rasulullah SAW datang ke masing-masing tenda mendakwahi mereka. Qadarullah ditolak semua. Ya, mendakwahi siang hari dihalang-halangi oleh orang Quraisy. Akhirnya beliau datang malam hari. Nah, di suatu malam beliau ingin mendatangi kabilah lagi di tendanya, tiba-tiba ada 6 orang anak muda nongkrong di luar tenda. Ya, kalau kita tahu iklim gurun gitu ya, kalau malam tuh nggak enak sama sekali gitu ya, kalau dingin banget, kalau panas banget. Ya, oleh karena itu 6 orang ngumpul di luar tenda malam hari itu mencurigakan gitu ya. 6 orang, ini ngapain 6 orang? Ya, maka diajak ngobrol sama Rasulullah SAW. Ya, ternyata 6 orang ini adalah 6 orang dari Bani Khazraj.
Bani Khazraj itu adalah kabilah dari Madinah atau dulu namanya Yathrib, belum jadi Madinah. Ya, 6 orang anak muda, secara spesifik anak muda ya, dari Bani Khazraj, dari salah satu kabilah yang dominan di Madinah, di Yathrib. Ya, itulah yang 6 orang pertama kali masuk Islam dari kota Madinah. Ya, dari orang Bani Khazraj. Ya, masuk Islam mereka. Dan mereka masuk Islam kenapa? Karena mereka begitu mendengar omongan Rasulullah SAW, mereka sadar bahwa yang dihadapi adalah Nabi terakhir. Tahu dari mana Nabi terakhir? Tahu dari orang Yahudi di Madinah. Ya, di Madinah itu ada orang Yahudi, 3 kabilah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizoh. Orang Yahudi itu selalu merasa lebih hebat daripada orang Arab. Ya, nah, oleh karena itu mereka selalu menyombongkan diri. Nanti kami bakal datang Nabi terakhir. Kalian para penyembah berhala tuh bakal kena akibatnya nanti, ya, bakal dibasmi semua gitu ya. Kayak gitu orang Yahudi. Ternyata nabinya bukan dari kalangan Bani Israel gitu ya, nabi terakhir. Nah, maka 6 orang Bani Khazraj tadi udah sering denger dari orang Yahudi, oh kayak gitu nabi terakhir ya. Begitu ketemu sama orangnya langsung mereka bilang, ini dia nabi terakhir dibicarakan orang Yahudi. Mari kita berbaiat duluan sama dia sebelum didahului sama orang Yahudi. Maka 6 orang Bani Khazraj, anak muda secara spesifik masuk Islam. Kenapa anak muda? Ada ceritanya juga. Di Madinah itu perang bertahun-tahun dan perang yang paling besar adalah namanya perang Bu'ath. Ya, perang Bu'ath itu antara siapa? Antara Bani Khazraj dan Bani Aus. Jadi ada 2 kabilah dominan di Madinah, namanya Bani Khazraj, Bani Aus. Itu perang bertahun-tahun. Ya, itu lebih kasar permusuhannya daripada supporter sepak bola di Indonesia. Ya, nah, pokoknya tiap kali ketemu berantem dan perang Bu'ath itu dahsyat sekali. Begitu dahsyatnya perang Bu'ath sampai semua tokoh senior dari Bani Khazraj, Bani Aus habis. Ya, nah permusuhannya bertahun-tahun dan itu menyebabkan anak-anak muda, yang biasanya anak-anak muda tuh kritis gitu ya, mulai berpikir kita perlu nggak sih nerusin tradisi kayak begini. Nah, gitu ya, makanya ada 6 anak-anak muda itu keluar tenda. Karena mereka lagi ngobrolin, kira-kira gimana masa depan kabilah kita, ya masa berantem terus kayak begini gitu ya. Anak-anak muda yang bisa mikir kayak begitu, ya. Ini makanya penting buat anak-anak muda gitu ya, jangan sekedar asal beda, tapi memang harus kritis. Ya, kalau orang tua kadang-kadang ngikutin tradisi aja, dia nggak kepikiran lagi tradisi ini benar apa salah gitu. Ya, karena anak muda masih bisa bersikap kritis, ya. Makanya anak-anak muda yang kumpul di luar. 6 orang itu masuk Islam. Lalu mereka pulang ke Madinah. Tahun depannya, tadi itu tahun 11 kenabian ya. Tahun berikutnya tahun ke-12 kenabian, datang lagi. Berapa orang? 12. 12 itu 5 diantaranya sudah datang di tahun sebelumnya. Jadi dari 6 orang itu yang 5 datang lagi. Ya, bukan berarti yang satu nggak keluar dari Islam, enggak gitu ya. Tapi yang datang lagi 5. Ya, 5 orang yang datang kemarin Bani Khazraj plus 5 orang Bani Khazraj yang baru plus 2 orang Bani Aus. Nah, ini menarik gitu ya. Bani Khazraj dan Bani Aus itu musuhan. Tapi ternyata tahun berikutnya ada 10 Bani Khazraj plus 2 Bani Aus. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW belum pergi ke Madinah, tapi Islam bisa mendamaikan sebagian Bani Khazraj dan Bani Aus. Ya, udah ada yang bisa damai. Ya, ini pelajaran penting sekali. Makanya saya suka mengatakan Islam itu bisa mendamaikan, menambah saudara kita. Jadi kalau kita rajin ikut kajian, tiba-tiba musuh kita dan sama muslim makin banyak, ya pindah kajian aja lah udah. Gitu ya. Udah pasti ada yang nggak beres, gitu ya. Udah pasti nggak beres. Ya, kita belajar agama makin banyak yang kita musuhin, ya makin jelek makin jelek orang lain di mata kita. Nah, itu ada masalah berarti dengan kita. Ya, di Indonesia kan biasa begitu. Kita lihat 5 detik kesimpulannya 5 bab. Ya, lihat orang sedikit aja udah tahu. Ya, baru lihat penampilannya kita udah tahu semua pilihan fikihnya. Wah, gitu. Itu di Indonesia doang yang kayak begitu tuh. Ya, nah itu harus dibuang yang kayak begitu. Ya, tandanya nggak beres. Ya, ada yang nggak beres. Islam tuh Rasulullah SAW belum nyampe ke sana. Ya, mereka dari 6 orang tiba-tiba balik 12. Dan 12 itu 2 diantaranya Bani Aus. Itu kan menarik gitu. Gimana caranya? Ya. Nah, 12 orang ini kemudian masuk Islam. Ya, yang 5 udah masuk Islam ya. Sisanya sebenarnya bukan masuk Islam, mereka udah masuk Islam. Ya, kemudian mereka berbaiat.
Ya, baiatnya namanya Baiatul Aqobah pertama. Ya, Baiatul Aqobah pertama. Baiatul Aqobah pertama isinya apa? Ini disebut juga baiat perempuan. Baiat itu biasanya militeristik ya. Baiat itu militeristik. Dia bukan hanya menjadikan seseorang sebagai pimpinan, sebagai ketua, tapi dia bersumpah setia. Ya, biasanya militeristik. Nah, tapi baiat yang pertama ini, Baiatul Aqobah pertama disebutnya baiat perempuan. Kenapa? Karena nggak ada nuansa militernya. Baiat pertama janjinya pada Rasulullah apa? Tidak menyekutukan Allah, tidak berzina, tidak mencuri dan sebagainya. Ya, kayak gitu-gitu aja. Ya, nah itu namanya Baiatul Aqobah pertama. Ya, nah ketika mereka balik ke Madinah, ke Yathrib, Rasulullah SAW mengirimkan salah seorang sahabat terbaiknya, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab dikirim ke Madinah untuk jadi gurunya Madinah. Ya, jadi disitulah baru Rasulullah SAW kirim utusan, ya untuk ngajarin mereka, ngajarin beribadah. Ya, tahun berikutnya, tahun 11, 6 orang Bani Hajraj, tahun ke-12 Baiatul Aqobah pertama. Tahun berikutnya balik lagi musim haji, datang 75 orang. Ya, 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Lalu terjadilah Baiatul Aqobah kedua. Karena jumlahnya banyak, makanya tahun ke-13 ini mereka ngumpet-ngumpet. Ya, jadi setelah orang tidur tengah malam baru mereka satu persatu keluar dari tendanya, kumpul di tempat namanya Aqobah. Ya, lalu terjadilah Baiatul Aqobah kedua. Baiatul Aqobah kedua ini baru baiat yang betulan. Ya, yang tadi juga betulan, tapi disebutnya baiat perempuan. Ya, kalau yang ini baiat betul-betulan. Kenapa? Karena sangat militeristik. Ya, apa klausulnya? Yang pertama, taat kepada Allah, taat ketika diseru, baik dalam keadaan malas ataupun giat. Ya, jadi dalam keadaan apapun kalau Rasulullah SAW kasih perintah harus nurut. Yang kedua, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, bayangin ya, infak sedekah itu kan sunnah. Ya, tapi dalam baiat itu, pokoknya kalau Rasulullah SAW bilang kita mau jihad, kumpulin duit, harus keluar. Harus keluar dananya. Bayangin, ya sangat militer sekali. Itu baiat betulan. Dan yang terakhir apa? Klausulnya adalah membela, akan mencegah dari diri Rasulullah SAW hal-hal yang dihindari dari dirinya, anak dan istrinya. Artinya apa yang Anda tidak inginkan dari anak dan istri Anda, maka itu nggak boleh terjadi pada Rasulullah SAW. Nah gitu. Ya, Anda nggak suka Rasulullah SAW, anak istri dipukulin, maka Rasulullah SAW nggak boleh dipukulin. Ya, harus dibela. Ya, sangat militer sekali. Ya, 75 orang berbaiat, setelah itu bubar. Ya, dalam waktu 2 bulan setelah Baiatul Aqobah kedua, hampir semua sahabat sudah hijrah ke Madinah. Hanya 2 bulan. Jadi bayangin dalam waktu 2 bulan, sahabat Rasulullah SAW yang jumlahnya udah cukup banyak di Mekah gitu ya, tiba-tiba satu persatu hilang. Ya, hijrah itu peristiwa luar biasa. Ya, peristiwa di mana para sahabat membuktikan kesetiaannya. Disuruh hijrah, pindah, langsung pindah. Ada yang sempat jual rumah nggak ada. Jual aset nggak ada. Bawa harta susah. Ya, zaman dulu harta nggak kalau kita zaman sekarang uang kebanyakan di rekening gitu ya. Nah, zaman dulu yang enggak. Ya, mereka berangkat. Kadang-kadang hartanya ditinggal. Ya, kadang-kadang atau peristiwa kayak Abu Salamah gitu ya. Abu Salamahnya mau berangkat hijrah bertiga, Abu Salamah, Ummu Salamah sama anaknya Salamah, ternyata Abu Salamahnya terpaksa pergi sendiri. Ya, karena istrinya diambil sama keluarga istrinya, anaknya diambil sama keluarga dia. Ya, ada cerita-cerita pengorbanan kayak begitu banyak. Ya. Dalam waktu 2 bulan setelah Baiatul Aqobah kedua. Jadi sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat sekali. 2 bulan setelah Baiatul Aqobah kedua, 2 bulan setelah musim haji selesai, para sahabat udah hilang. Ya, yang terakhir berangkat, di antara yang terakhir berangkat adalah Rasulullah SAW. Ya, Abu Bakar tadinya mau berangkat duluan, tapi nggak boleh sama Rasulullah SAW. Ya, beliau bertanya-tanya, kenapa saya nggak boleh berangkat ya? Akhirnya beliau nanya, apakah saya akan berangkat bersama engkau? Kata Rasulullah SAW, iya. Wah, baru dia senang gitu ya. Ya, karena Abu Bakar tuh orangnya as-siddiq ya. As-siddiq itu cepat. Ya, ada nuansa cepatnya. Jadi dia bukan hanya membenarkan, tapi dia cepat. Abu Bakar tuh kalau disuruh sesuatu nggak pakai mikir. Ya, makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj kan gitu. Itu teman kamu bilang dia baru balik dari Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 7, balik ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke sini. Logis nggak tuh? Kata Abu Bakar, kalau Muhammad bilang begitu pasti benar. Nah, yang kayak gitu tuh.
As-Siddiq, Siddiq itu seakar kata dengan Sodik. Sodik itu sahabat. Sahabat itu yang paling cepat ngebela kita. Yang ya nggak tahu urusannya apa, pokoknya dia bela kita. Nah itu sahabat. Ya, As-Siddiq, beliau tuh cepat sekali membenarkan. Ya, nah Abu Bakar makanya diperintahkan hijrah, dia tadinya mau berangkat duluan. Ya, tapi karena Rasulullah SAW bilang kamu berangkat sama saya, nah, baru beliau siap. Ya, ditungguin aja. Nah ini karena dalam waktu 2 bulan para sahabat udah hilang semua, maka kaum musyrikin sadar, wah, kok tiba-tiba pengikut Muhammad hilang semua ya. Ya. Dan orang zaman dulu kan perdagangan dari Mekah ke Syam, jadi bolak-balik Madinah, akhirnya dapat info. Bolak-balik Yathrib ya, dapat info dari Yathrib. Oh, ternyata pengikut Muhammad nongol semua di Yathrib. Ya. Ternyata di situ mereka kumpul. Kaum musyrikin langsung sadar apa yang terjadi. Apa yang terjadi sih? Gini, ini Mekah. Ini Mekah ya, ini kalau lihat petanya, ini Mekah. Syam itu paling utara, ya ada Suriah, Jordania, Palestina, Libanon, itu Syam. Syam itu sebelah utara. Di tengah-tengahnya ada Yathrib, Madinah. Ya, maka orang musyrik langsung mikir, kalau Muhammad bikin basis di Yathrib, gawat. Kenapa? Pasti mau ngeblokir jalur perdagangan kita. Ya, ekonomi Mekah bakal hancur kalau kayak gitu. Langsung mereka sadar, nyambung. Ya, langsung nyambung pikirannya, wah ke Yathrib gawat. Ya, kalau Yathrib dikuasai Muhammad, kelar kita. Dan benar nanti kan terjadi itu yang memicu perang Badar. Perang Badar itu terjadi karena Rasulullah SAW mencegat kafilah dagang berangkat ke Syam. Ya, dan memang selama 8 tahun Rasulullah SAW di Madinah, beliau menutup jalur perdagangan Mekah ke Syam. Ya, itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memblokade. Jadi kalau ada yang nanya sekarang, kita perlu ngeboikot nggak produk Israel, Ustaz? Boikot. Nabi kita dulu blokade. Beda ya. Kalau ngeboikot itu kita punya duit, kita milih mau beli dari siapa. Ya, ini kita nggak mau beli yang ini, mau yang ini. Itu boikot. Kalau Rasulullah SAW blokade. Jadi yang bawa supply ke restorannya tutup, gitu ya. Ya, tangkep truknya, ya nggak boleh. Nah, itu ya sampai restorannya nggak beroperasi lagi, gitu ya. Produknya nggak keluar lagi. Itu blokade. Ya, dan itu makanya saya bilang dari berdasarkan Bayatul Aqabah pertama kedua yang sangat militeristik. Yang 2 bulan kemudian para sahabat udah hijrah, dan begitu hijrah langsung menutup jalur perdagangan. Makanya saya bilang dari Bayatul Aqabah kedua memang sudah nuansanya jihad. Maka hijrah itu bukan alternatif dari jihad, hijrah itu bagian dari jihad. Itu step by stepnya gitu. Ya, karena nyerang langsung dari Mekah susah, tapi kalau dari Madinah bisa. Ya, ditutup jalur perdagangannya. Ya, nah itulah yang terjadi. Ya. Rasulullah SAW berangkat dulu belakangan. Begitu Rasulullah SAW berangkat, kaum musyrikin udah sadar, oh pengikut Muhammad kumpul di Yathrib, pasti bentar lagi dia juga pergi. Maka mereka kumpul lagi. Abu Jahal tuh punya kunci Darun Nadwah. Ya, dikumpulin lah semua orang di Darun Nadwah, berdiskusi, kita mau apa ini Muhammad? Muhammad udah keterlaluan, pengikutnya udah kabur semua. Ya, Mekah ditinggalin, mereka kumpul di Yathrib, pasti mau makar, pasti mau nyerang kita. Ya, ini kita harus tegas sekarang. Akhirnya baru mereka sampai pada keputusan Muhammad harus dibunuh. Tadinya 13 tahun gak ada keputusan bunuh Muhammad tuh gak ada. Karena Bani Hashim gak ada yang berani. Ya, tahun ke-13 ketika beliau mau hijrah baru mereka bikin keputusan. Oke lah kita bunuh aja. Tapi ngebunuhnya gak bisa sendiri. Nah, gimana cara Abu Jahal? Caranya kumpulin semua pemuda dari masing-masing kabilah. Kita bunuh Muhammad bareng-bareng. Nanti kalau Bani Hashim mau nuntut pembalasan, balas aja ke semua kabilah. Berani nggak dia? Nah gitu ya. Itu solusinya. Ya, makanya rumah Rasulullah SAW dikepung. Ya, dikepung malam-malam. Tapi karena ada mujizat dari Allah gitu ya, maka para pengepung itu ketiduran. Nah, ketika ketiduran, Rasulullah SAW menyuruh Ali pindah ke tempat tidur beliau. Beliau keluar dari rumah. Ya, orangnya ketiduran. Begitu kebangun, langsung mereka gerbek rumahnya, buka selimutnya, adanya Ali. Nggak jadi dibunuh, tapi sempat digebukin. Ya, Ali sempat digebukin. Ya, akhirnya mereka nyari-nyari Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW udah ke rumah Abu Bakar, udah berangkat dari rumah Abu Bakar, pergi ke Yathrib. Ini Mekah, Madinah sebelah utara, tapi Rasulullah SAW, pinternya Rasulullah gitu ya, larinya nggak ke utara. Kan orang udah tahu bakal lari ke utara kan, maka beliau lari ke selatan. Kemana? Gua Thaur. Di Gua Thaur beliau sembunyi selama 3 hari. 3 hari nunggu dulu. Ya, sambil nunggu info intelijen. Nah, di situ Abu Bakar menggerakkan, memobilisasi semua keluarganya. Ya, Asma
Asma itu malam-malam datang bawa perbekalan, ya anaknya yang laki-laki Abdullah disuruh bawa gembala untuk nutup jejak ya, sekaligus ngasih info intelijen. Mekah lagi ngapain sekarang? Wah, Mekah lagi belingsatan, lagi nyari-nyari Rasulullah SAW. Mereka stres, ini mana larinya gitu ya. Udah ngeluarin sayembara segala macam bla bla bla. Si ini udah keluar, si itu udah keluar dari rumah, udah nyari-nyari, udah kalang kabut. Nah itu semua dapat informasi dari anaknya Abu Bakar. Ya, setelah 3 hari rasanya udah aman, baru berangkat. Jadi semua nyari ke utara, beliau lari ke selatan. Ya, setelah 3 hari aman, baru beliau berangkat. Jalur normalnya Mekah Madinah begini, kira-kira begini gitu ya, nggak lurus banget lah jalannya ya. Jalannya kira-kira begini, Rasulullah SAW jalannya zigzag, gini. Karena zigzag, maka Rasulullah SAW nyampe belakangan. Ya, tadi kan Rasulullah SAW keluar dari rumah, Ali ada di tempat tidur beliau kan. Ali itu baru berangkat berapa hari kemudian, tapi sampai Madinah duluan Ali. Karena Rasulullah SAW ngumpet dulu di Gua Thaur, baru kemudian jalannya zigzag. Kenapa jalannya zigzag? Beliau nggak mau melewati jalanan yang dilewati orang lain. Ya, jadi supaya orang nggak tahu. Ya, itulah cara beliau menjaga kerahasiaan. Sampai akhirnya ke Kuba, di Kuba bikin masjid, berapa hari kemudian baru masuk Madinah. Kalau zaman sekarang Madinah tuh besar, Kuba tuh termasuk Madinah. Kalau zaman dulu Madinah tuh sebesar Masjid Nabawi zaman sekarang. Jadi Masjid Nabawi sampai ke pagernya itu adalah Madinah zaman dulu. Ya, jadi kecil Madinah. Makanya kalau ada cerita Umar bin Khattab belusukan, ya, belusukan sebelum tidur itu masuk akal. Kenapa? Karena Madinah segede gitu. Ya. Tapi kalau wali kota Bogor disuruh belusukan keliling Bogor, nggak realistis. Ya, jangan disuruh kayak gitu ya, kegedean Bogornya. Ya, kalau Madinah kecil dulu, jadi masuk akal. Ya, itulah beliau hijrah sampai akhirnya ke Yathrib. Di Yathrib sampai ke Yathrib diganti namanya jadi Madinatun Nabi, Madinah kotanya Nabi. Tapi sekarang kita kenalnya dengan istilah Madinah saja. Ya, Madinah sebenarnya aslinya kota doang artinya. Ya. Maka sampai akhir hayatnya Madinah itu adalah kotanya Rasulullah SAW. Setelah Fatu Mekah beliau pulang lagi ke Madinah. Nggak terus-terusan di Mekah. Ya, jadi balik lagi ke Madinah. Madinah itu betul-betul kotanya Rasulullah SAW. Ya. Itulah peristiwa hijrah. Ya, maka dalam peristiwa hijrah ada perubahan besar yang terjadi. Ya, apa perubahan besar yang terjadi? Keluar dari zona nyaman. Dari zona nyaman yang tadinya melindungi Rasulullah SAW. Ya, sistem kemasyarakatannya baru. Tadinya sistemnya kabilah. Ya, pokoknya kabilah Bani Hashim akan melindungi beliau. Begitu pergi ke Madinah, sistemnya bukan kabilah lagi. Kabilah masih ada, tapi struktur masyarakat udah berubah. Yang tadinya kabilah sekarang berubah jadi muslim dan non-muslim. Yang kafir. Yang muslim dibagi 2, Ansor dan Muhajirin. Muhajirin berangkat hijrah kadang-kadang gak bawa apa-apa. Jadi yang tadinya kaya raya di Makkah, contohnya Abdurrahman bin Auf, begitu sampai ke Madinah, 0 hartanya. Asetnya 0. Gak punya apa-apa lagi, mulai dari 0 lagi. Ya, tapi dalam waktu singkat dia udah kaya lagi. Ya, emang jago dagang memang. Ya, Abdurrahman bin Auf tuh seorang diri bisa ngacak-ngacak pasarnya Bani Qainuqa. Satu pasar punya satu kabilah Yahudi, nah itu habis gara-gara Abdurrahman bin Auf seorang. Ya. Nah, karena berubah sistemnya maka ada kaum Ansor, Muhajirin. Muhajirin ini hijrah, Ansor ini ngebantu. Ya, ini yang sering saya kritisi kalau kita bilang solusi Palestina adalah hijrah, barangkali di kepala Anda bukan hijrah tapi mengungsi. Pengungsi sama Muhajirin beda. Kalau pengungsi menurut hukum internasional sekarang, pengungsi itu nggak punya paspor, nggak punya keluarga negaraan, dia nggak boleh bekerja, ya nggak bisa ngelamar kerja. Ya, orang Rohingya tinggal di Indonesia, ngungsi ke Indonesia terus dia ngelamar kerja, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, menurut hukum di semua negara nggak boleh kayak begitu. Ya, kalau kayak gitu pribumi bakal marah, nanti lapangan pekerjaan kami diambil pengungsi. Wah, gitu ya, nggak suka mereka. Mereka pengungsi itu cuman hidup dari belas kasihan aja. Ya, pengungsi bukan Muhajirin. Muhajirin nggak kayak begitu. Orang Ansor tuh membela Muhajirin habis-habisan. Ya, jadi orang Ansor tuh menjamu habis-habisan. Ada orang Ansor yang saya punya 2 rumah, kamu ambil 1. Saya punya kebun 2, kamu ambil 1. Kayak begitu. Sampai kaum Muhajirin bisa hidup mapan, bisa berkeluarga lagi, dan mereka bisa berperang. Ada nggak pengungsi dikasih senjata? Nggak ada. Pengungsi Rohingya kita kasih senjata buat nyerang Myanmar nggak? Enggak. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kita menyuruh orang Palestina hijrah, tapi di kepala kita nyuruh ngungsi.
Ya, saya cukup setuju sih kalau disuruh hijrah aja, tapi hijrah beneran, hijrah ke Jordania, anaknya disekolahin, dikasih makan, boleh kerja, kasih senjata, ya, sekian tahun dari sekarang kita serang lagi tuh Israel. Kalau kayak gitu solusinya setuju, tapi kan nggak begitu kan, ya, Anda nyuruh ngungsi bukan nyuruh hijrah nggak kayak begitu, muhajirin nasibnya nggak kayak begitu, ya, muhajirin itu diperkuat. Sampai akhirnya mereka sanggup untuk merebut kembali kota Mekah. Dari awal niat hijrah adalah merebut kota Mekah. Ya, makanya orang barat orientalis mengatakan Muhammad itu rampok. Kenapa? Udah pindah ke Madinah, masih perang juga sama Mekah. Dia nggak ngerti bahwa Rasulullah SAW pergi ke Madinah memang untuk merebut Mekah. Ya, Mekah itu harga mati. Ya, ada salah satu hadis ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Abu Dzar itu pernah nanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, masjid apa yang dibangun pertama kali oleh umat manusia? Jawaban beliau adalah Masjidil Haram. Yang berikutnya apa? Masjidil Aqsa. Berapa jarak pembangunan di antara keduanya? 40 tahun. Dari awal Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu harga mati. Ya, jadi nggak pernah Rasulullah SAW ninggalin kota Mekah untuk pergi selamanya, itu nggak ada niat kayak begitu. Memang pergi ke Madinah untuk merebut kembali kota Mekah. Jadi kalau kita nyuruh orang Palestina hijrah, minimal ungkapkanlah dengan jelas. Udah tinggalin aja Palestina sekarang, 3 tahun lagi kita serang habis-habisan. Kalau ngomong kayak gitu masih mending. Walaupun itu salah juga. Ya, kenapa saya bilang salah? Nah, ini kadang-kadang sekarang ini topik yang sangat sensitif ya. Banyak orang yang insecure. Iran, sejelek-jeleknya Iran, kita tahu Iran itu seperti apa, kita tahu Syiah seperti apa, udahlah, cukuplah, kita ngerti lah. Ya, mereka bela Palestina tidak tulus segala macam, udahlah kita ngerti lah. Ya, udah paham lah. Tapi sejelek-jeleknya Iran membuktikan bahwa nembak rudal ke Israel masuk loh. Bisa kena loh. Ya. Coba kita lihat peta. Iran itu kalau mau nembakin rudal harus ngelewatin langitnya Saudi Arabia, Jordania, baru masuk ke Tel Aviv. Tapi nyampe, poinnya nyampe dulu aja. Bangunannya bener hancur kan? Ada yang hancur. Kerusakan tuh jelas. Nyampe. Ya. Sekarang apakah rudalnya nggak lebih nyampe lagi kalau nembaknya dari Mesir, dari Jordania, dari Saudi Arabia? Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan kami nggak mampu nyerang Israel. Mampu. Ya, nggak ada alasan sekarang. Nggak bisa. Ya. Makanya saya bilang sekarang banyak yang insecure. Sekarang orang nyerang Iran karena malu ngelihat negara-negara Ahlussunnah kayak begitu. Itu kenyataannya, kita insecure. Itu sama kayak di sekolah. Kita di sekolah dulu ya, ada anak nilai ujiannya bagus, yang nilai jelek komentar semua. Ah, dia mah enak, bapaknya guru. Ah, dia mah enak, kakaknya pinter, sekolah di sini juga, pasti diajarin kakaknya. Ah, dia mah enak. Kalimat kayak begitu, kalimat insecure. Sekarang tuh yang terjadi adalah kita insecure. Kita tahu siapa Syiah, kita tahu siapa Iran, udah nggak usah diomongin lagi, udah paham. Dan Iran punya kepentingannya sendiri. Ya, kadang-kadang orang pada insecure. Nanti kalau kita dukung Iran, nanti kita jadi Syiah. Enggak. Ya, dulu juga Jepang datang, Belanda bubar, terus kita bela siapa? Bela Jepang. Dalam rangka jadi antek Jepang? Enggak. Kita tahu siapa Jepang. Tapi Jepang menawarkan sesuatu pada Indonesia. Apa yang ditawarkan? Pelatihan. Pelatihan apa? Militer. Kan dia bikin kalau di mana? Kalau di Sumatera namanya apa ya? Kalau di Jawa namanya peta, pembela tanah air kan, ada museumnya di sini kan. Kalau di Kalau di Sumatera lain lagi namanya, ya karena Jawa sama Sumatera tuh penguasanya beda, ya penguasanya beda, namanya beda. Lupa saya namanya apa? Namanya bahasa Jepang. Yang pasti kita banyak tokoh-tokoh militer TNI yang angkatan pertama itu belajarnya dari Jepang. Jepang mau ngajarin kita, ya kita ambil peluang itu. Ya, ketika Jepang dibom atom kita bela Jepang nggak? Enggak. Ya, jadi kalau ada orang sekarang pada nanya Israel sama Palestina, Israel sama Iran lagi perang Ustadz, antum dukung siapa? Dukung Palestina lah, dia bilang gitu. Ya, dukung Palestina. Kita harus mantep gitu. Siapa saja yang bisa ngasih keuntungan buat Palestina, ya bukan karena dianya. Ya, ini sekarang pada insecure sama Iran. Wah, jangan bela Iran Ustadz. Siapa yang bela gitu? Tapi kalau Iran bisa nyerang Israel, terus orang Palestina bisa napas bentar, ya bagus.
Ya, mau Iran yang nyerang kek, Nicaragua kek, Kutub Selatan kek mau nyerang terserah gitu ya. Ya, kita nggak bela mereka. Ya, kita nggak bela mereka. Dari awal hijrah itu untuk merebut Mekah. Clear. Ya, hijrah itu bukan melarikan diri, bukan karena disiksa, bukan karena diganggu, bukan karena nggak bisa ngapa-ngapain di Mekah, bisa, tapi pertumbuhannya nggak cepat. Ya, kalau ke Madinah lebih efektif, bisa blokade jalur perdagangan, ya, dan suatu hari bisa merebut kembali. Betul, 8 tahun di Madinah, Fatu Mekah selesai. Setelah Fatu Mekah 2 tahun kemudian baru Rasulullah wafat. Ya, itu cerita singkatnya demikian gitu ya. Makanya kalau kita mau menganalisis ceritanya baru kita paham, enggak. Hijrah itu nggak sesederhana itu. Faktornya nggak cuma sekedar diganggu, disiksa, ya, bahkan lebih penting daripada yang hijrah itu, lebih penting daripada tempatnya. Yang lebih penting dia menentukan tempat kemana kita hijrah adalah mempersiapkan ansornya. Ya, kan Rasulullah SAW pergi ke Taif nyari apa? Bani Thaqif yang dicari. Ya, dan beliau nggak 6 orang Bani Hawazin masuk Islam tahun itu juga Rasulullah hijrah, enggak, dipersiapkan dulu. Lihat tahun depan jadi berapa? Jadi 12. Ya, dikirim Mus'ab tahun depan balik 75. 75 itu bukan yang masuk Islam ya, 75 itu yang naik haji. Ya, di Madinahnya udah banyak yang masuk Islam. Ya, udah siap dulu ansornya baru hijrah. Penuh perhitungan Rasulullah SAW tuh. Penuh perhitungan, sangat rasional, sangat teliti, telaten, ya, sabar, nggak gerasa gerusu. Dimanfaatkan semuanya selama di Mekah, perlindungan Bani Hashim masih bisa dipakai, pakai aja. Pakai habis-habisan. Ya, dapat perlindungan dari orang musyrik, Mutim bin Adi ambil. Ya, sekarang kita insecure lihat Iran bisa nyerang, padahal negara-negara Ahlussunnah nggak bisa nyerang. Ya, kenapa? Ya, sekarang saatnya kita arahkan pandangan kita ke saudara-saudara kita. Mesir ngapain aja? Yordania ngapain aja? Uni Emirat ngapain aja? Ya, kemarin Israel langsung ngeluarin kan foto baru. Donald Trump sama pemimpin Timur Tengah. Ya. Apa? Abraham Accord. Abraham Accord itu dari tahun 2017 loh. Itu normalisasi hubungan antara Israel dengan negara Timur Tengah. Itu kenyataan. Negara Timur Tengah memang pada bela Israel, itu masalahnya. Cuma ada fitnahnya di gambarnya. Fitnahnya apa? Ada pemimpin Suriah yang baru. Ya, Ahmad Asyara itu padahal dia nggak pernah belum menyatakan ikut sama Abraham Accord, tapi udah dimunculin di gambarnya. Ya, tapi sisanya benar. Ya, jangan kita lari dari realita, akhirnya kita nggak ngurusin masalah yang sesungguhnya. Kita malah sibuk ngomentarin Irannya. Padahal yang harus kita plototin sekarang ini negara-negara saudara-saudara kita ngapain aja gitu. Mau bilang nggak bisa nyerang, bisa. Nyatanya Iran nyampe. Jauh loh Iran ke Tel Aviv tuh. Ya, dia tembak nyampe juga. Ya. Nah, ini semangat ini yang harus kita naikkan gitu ya. Jadi ketika dalam peristiwa hijrah itu Rasulullah SAW keluar dari zona nyaman, keluar dari sistem kemasyarakatan, maka para sahabat kelihatan peranannya besar sekali ketika setelah hijrah. Setelah hijrah para sahabat betul-betul mereka bukan kayak figuran, bukan kayak film ya, figuran itu cuma lewat doang, mondar-mandir gitu ya. Nah, tokoh utamanya ngomong, mereka makan bakso di belakang, itu figuran. Ya, tapi para sahabat nggak kayak begitu. Para sahabat semuanya bekerja sesuai keahliannya masing-masing. Ada tempatnya Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid itu soal agama dia nggak terlalu menonjol. Soal jihad, strategi militer nggak ada yang ngalahin. Begitu dia masuk Islam nggak ada perang kalah tuh nggak ada. Ya, 3.000 orang lawan 20.000 orang masih selamat juga, bayangin. Ya, itu Khalid bin Walid. Ya, ada orang-orang kayak Utsman bin Affan. Ya, kata Rasulullah SAW, kita butuh unta nih 20, datang 50. Ya, unta siapa nih? Dari kiriman dari Syam, untanya Utsman. Ada orang-orang kayak begitu, ada. Ya, ada orang-orang intelektual kayak Salman Al Farisi, masing-masing punya tempat. Ya, ada yang baru belakangan masuk Islam tapi istilahnya ngintilin Rasulullah SAW melulu kemana-mana. Ya, akhirnya jadi periwayat hadis paling banyak, Abu Hurairah. Ya, dia masuk Islam belakangan, tapi sangat giat sekali ngikutin Rasulullah SAW, dicatat semuanya. Ada orang kayak begitu. Kalau nggak ada beliau, banyak hadis nggak nyampe ke kita. Ya, jadi para sahabat tuh kelihatan. Ketika di Mekah, semua masih fokus pada Rasulullah SAW, fokus pada ya paling banter Abu Bakarnya gitu ya. Ya begitu ke Madinah,
ibaratnya bunga gitu ya, bermekaran semua para sahabat, kelihatan semua. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas kayak apa, Tolhah bin Ubaidillah kayak apa, itu keluar semua di Madinah. Ya, nah mungkin kita udah merayakan hijrah entah keberapa puluh kalinya dalam hidup kita gitu ya. Ya, mungkin saatnya kita betul-betul mengambil mental hijrah itu. Sekarang saatnya kita bermekaran di bidang kita masing-masing. Kira-kira kita cocoknya di bidang apa? Bagaimana kontribusi kita pada Islam sekarang? Ya, sekarang nih, mumpung lagi Palestina lagi seru-serunya. Kenapa saya bilang ini sebagai penutup gitu ya? Banyak orang kalau bikin kajian Palestina tuh pada melankoli semua. Pada nanya ke saya, "Ustaz, kira-kira Palestina bisa merdeka apa enggak?" Kalau saya pertanyaan sebaliknya, gimana kalau bentar lagi merdeka? Kalau bentar lagi merdeka, terus antum belum terlibat, tahu-tahu merdeka gitu ya. Kita belum ngapa-ngapain, tahu-tahu udah merdeka. Rugi. Nggak sempat dicatat sama malaikat. Siapa yang bebasin Palestina? Nggak ada nama kita. Ya kan? Nyesel kan? Gimana kalau bentar lagi merdeka? Ya, makanya kalau tahu-tahu ternyata besok merdeka, jangan sampai nama kita nggak ada ditulis sama malaikat. Pingin ditulis, ya, pengen ditulis, catat namanya. Akmal, pernah ngapain aja? Pernah ceramah soal Palestina, pernah ikut aksi Palestina, pernah donasi Palestina, gitulah. Ya, jangan sampai nggak ngapa-ngapain. Ya, sekarang saatnya kita mengambil mental orang Ansor dan Muhajirin. Saatnya kita semua berbuat buat Islam di bidang kita masing-masing. Ya, jangan insecure sama prestasi orang bisa ngapain. Ya, dulu Rasulullah SAW nih, terakhir lagi jadi. Dulu Rasulullah SAW pernah ketika di Madinah ketemu sama orang Yahudi. Rasulullah SAW sama Yahudi suka dialog. Rasulullah SAW ngelihat orang Yahudi itu puasa Asyura. Ditanya nih puasa Asyura, puasa apa? Oh, hari Asyura itu hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Maka setelah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan pada hari itu, tiap tahun di hari itu Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Nah, kami mengikuti tradisi Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Rasulullah SAW? Saya lebih berhak atas Musa daripada kalian. Maka kalian puasa, saya juga harus puasa. Ya, jadi bukan ngikutin Yahudinya, bukan. Tapi kita lebih berhak daripada Nabi Musa alaihissalam. Sekarang kalau kita ngelihat orang Iran bisa ngebom Israel walaupun niatnya nggak tulus, walaupun niatnya apa, dia punya kepentingan lain lah, punya kepentingan sendiri lah. Ya, namanya negara punya kepentingan sendiri. Ya, apalagi dia orang Syiah punya kepentingan sendiri. Tapi kalau dia bisa berkontribusi buat Masjid Al-Aqsa, pertanyaannya adalah bukankah kita lebih berhak atas Masjid Al-Aqsa? Ya, Nabi Muhammad SAW melihat orang Yahudi berpuasa Asyura, dia berpikir saya lebih berhak atas Nabi Musa. Nah, kita lihat Masjid Al-Aqsa, harusnya kita merasa kita lebih berhak. Orang Syiah apa urusannya sama Masjid Al-Aqsa? Nggak ada urusannya, kita yang punya urusan. Ya, kalau dia bisa ngebom, kita harus bisa lebih canggih lagi. Harusnya lebih canggih lagi. Harusnya kita lebih kencang. Qadarullah belum terjadi sekarang. Ya, tapi mari kita dorong terus. Ya, kita dorong dengan omongan kita sehari-hari, kita dengan medsos, kita dorong opininya. Ya, supaya umat Islam bersatu, Ahlussunnah wal Jamaah ini bersatu, ya. Kita ini lebih berhak atas Masjid Al-Aqsa ketimbang yang lain. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada kesempatan lain. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini menimbulkan inspirasi buat kita semua, termasuk yang membicarakan. Apa yang salah pasti dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.